Alhamdulillah pasangan saya boros, berarti saya harus banyak uang ya Allah. Gitu. Gak ada yang buruk. Sekarang praktekkan meditasi setiap hari. Mau kesal sama anak, mengeluarkan kata-kata yang bumi Allah luas. Jangan setiap hari itu anak suruh duduk kamu. Terus suruh mendengarkan ocehan orang tuanya. Lama-kelamaan anak tidak bersimpati lagi. Sesekali kita yang duduk. Sekarang ibu sudah duduk, silahkan kamu ngoceh apa. Ya, gitu. Kalau istri minta belanja tambahan, rezeki Allah luas, rezeki Allah luas. Ganti dengan rezeki luas, betul? Itu. Alhamdulillah pasangan saya boros, berarti saya harus banyak uang ya Allah. Gitu. Gak ada yang buruk. Ya, itu. Coba. Semua itu ternyata tergantung reaksi kita. Mau seperti apa ya? Gimana? Keren nggak ayat-ayatnya? Saya tidak bahas semua ya, karena topiknya ini meningkatkan kapasitas diri. Walaupun di ayat ini kalau dibahas banyak sekali sebetulnya rahasianya. Seperti ayat yang tadi, berimanlah, bertakwalah, itu nggak saya bahas dulu. Ya, saya fokus kepada ya war'adullahi wasi'ah. Ya, jadi bumi Allah luas. Sekarang praktekkan meditasi setiap hari. Mau kesal sama anak, mengeluarkan kata-kata yang bumi Allah luas. Jangan setiap hari itu anak suruh duduk kamu. Terus suruh mendengarkan ocehan orang tuanya. Lama-kelamaan anak tidak bersimpati lagi. Sesekali kita yang duduk. Sekarang ibu sudah duduk, silahkan kamu ngoceh apa. Sekali-kali begitu. Balik sekali-kali, biar anak juga bisa mengeluarkan unek-uneknya. Jangan selalu berada dalam tekanan, karena ketika tekanan terus menerus, volumenya kecil, meledak. Dan banyak ledakan-ledakan yang terjadi di rumah yang tidak disadari. Mohon maaf, anak mencari saluran keluar. Kenapa? Karena di rumah tidak ada kesempatan buat bicara. Orang tuanya otoriter, dan orang tua yang tirani seperti itu berbahaya bagi anak, tidak memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara. Makanya sekarang dirubah, jangan duduk kamu, dengarkan ya, bapak dan ibu mau bicara. Nah, nanti sekali lagi karena sudah tahu bumi Allah luas ya, bumi Allah luas ya, bilang duduk kamu, dengarkan anak mau bicara. Begitu, sesekali perlu begitu ya. Ini pengetahuan praktis yang saya sampaikan, bukan teori. Nanti praktekkan coba. Nanti tiba-tiba anaknya akan cerita, orang tua saya kesurupan. Ya kan? Ya nggak apa-apa dibilang kesurupan dulu ya, karena tumben, ya kan? Ya, sekarang silakan kamu bicara, barangkali ayah dan ibu selama ini ada yang salah. Ya. Sekarang kesempatan ayah akan mendengarkan pendapat kalian semua. Sesekali perlu begitu. Saya di rumah sama istri saya sering membuka forum, apa di meja makan, apa di restoran. Kita belajar mendengar apa yang jadi unek-unek mereka. Karena mereka itu tidak mengeluarkan karena takut, itu berbahaya. Itu suatu saat tekanan itu membesar, sementara volumenya tidak pernah dilebarkan. Ledakan itu bisa terjadi. Mohon maaf, dia mencari saluran di luar. Terjadinya anak mencari obat terlarang, narkoba, pergaulan bebas. Hati-hati, jangan salahkan mereka. Itu ada ledakan yang sedang mereka salurkan, akibat di rumah mereka tidak punya kesempatan untuk bicara. Dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 56, Allah berfirman, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iya ya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ini luar biasa ayat ini. Pertama Allah menghaikan pada kita, ya ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Siapa yang dihaikan? Siapa? Ya siapa? Saya.
Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau sudah beriman. Awas ya, orang beriman itu ada cirinya, ya, ada cirinya. Jangan ngaku-ngaku, ya, jangan ngaku-ngaku. Lebih bagus kita sadar, oh ternyata saya belum punya ciri itu. Satu di Quran, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berbahagialah kamu. Ciri orang beriman itu satu, kata Allah, bahagia. Qad aflahal mu'minun. Ciri orang beriman itu satu, bahagia. Tanya diri kalian, udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Kalau belum, berarti saya bukan orang yang beriman. Gitu aja ngaji, jujur aja. Yang kedua kata Allah, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk, sholatnya hanya ingat kepada Allah, gak ingat yang selain Allah. Berarti orang beriman itu karena sudah ingat kepada Allah, berarti selama sholat ingatnya hanya pada Allah, tidak selingkuh pada yang selain Allah. Berarti dia sudah tahu Allah dong. Jadi jelas kata ayat yang kedua di surat Al-Mu'minun, ciri orang beriman itu sudah tahu Allah. Tanya diri kita, udah tahu belum? Belum. Ya udah, jangan ngaku-ngaku. Jadi kalau ngaji jujur kayak gitu malah cepet. Nah, ketika ada di Quran, ya ibadiyallazina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Nih yang dihaikan siapa? Yang beriman. Awas, jangan, oh saya Allah. Jadi kalau di Quran ada kata hai itu jangan GR. Makanya saya dulu ini, aduh, saya dosanya besar sama orang tua. Jadi suatu saat bapak saya itu pidato, besok mau Ramadan, biasanya kita dikumpulkan tuh 11 anaknya dikumpulkan, 11. Anak ketujuh Bapak Ibu, anak ketujuh itu bisa dibayangkan nasibnya ya. Kalau anak pertama itu dibeliin mainan, anak yang kedua ada bekas mainan anak pertama, masih kebagian tuh anak kedua. Anak ketiga masih sampai beritanya kalau anak pertama dibeliin mainan, anak ketujuh beritanya udah nggak nyampe. Dikumpulkan tuh, ya itu karena bapak saya ini sangat luar biasa, disiplin sekali. Jadi kalau urusan syariat tidak ada tawar menawar. Jadi besok mau saum itu, mau puasa itu dikumpulkan. Biasanya kalau budaya di rumah kami itu, ya asar itu paling lambat sudah keramas di Wahangan, ya, di sungai keramas. Asar itu sudah siap itu, udah siap. Besok mau saum tuh luar biasa. Udah, bapak saya pidato. Pasti pidatonya pakai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, pak ayat itu. Kata bapak, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu saum. Saya nyeletuk itu. Nyeletuk. Mohon maaf, aduh saya dosa sama bapak saya. Itu yang dihayatkan siapa, Pak? Saya begitu, ya kita kata bapak saya, emang kita itu orang beriman, Pak, saya bilang. Diam bapak saya itu nggak jadi pidatonya itu. Mungkin kepikiran omongan saya gitu. Saya suka nyeletuk begitu. Aduh, saya luar biasa, saya nakal. Itu karena itu nggak bisa dibendung di sini, ya. Karena selama ini kan kalau kita, hai orang-orang beriman, langsung kita saya kan, ya kayak kalian kan, kalau hai orang beriman diwajibkan besok saum, langsung aja pada saum, nggak pernah mikir saya iman enggak, kan nggak pernah begitu. Saya termasuk yang dihaikan atau tidak gitu. Nah kalau kritis kita membacanya kan harusnya kita sadar, jangan-jangan kan gitu ya. Apa kemarin tuh palang siang ngaku wungkul. Hai hamba-hambaku yang beriman, ini yang dihaikan siapa? Hambaku yang beriman, ya. Awas ya. Boleh saya ya Allah, boleh asal sudah benar membuktikan ciri-ciri imannya ada kita miliki. Kayak terasi ya, kan cirinya bau, betul nggak?
Kan kalau hilang cirinya tadi disebut tarasi. Betul? Iya. Nah itu jangan heran. Ciri orang beriman tuh A, B, C. Hilang cirinya, hilang namanya. Awas, ya. Awas, itu sederhana sebetulnya logikanya, ya. Bahkan di Quran dikatakan ciri orang beriman itu tidak pernah mengerjakan perbuatan yang sia-sia, gitu kata Quran. Tanya diri kalian. Segitu resep ngomongkeun batur teh. Ari ngaku iman ngomongkeun batur nang di pengajian. Nih yang suka ngomongin orang di pengajian udah jelas gak iman itu. Lipstik orang aja dikomentari. Lipstiknya miring ke kiri katanya, tidak simetri. Aduh. Ya, baik lanjut ya. Jadi yang dihaikan siapa? Hambaku yang beriman. Dua ini, pertama hambaku, yang kedua yang beriman. Double ini. Siapa hambaku? Iya, hambaku itu mereka yang menghambakan diri kepada Allah. Kalian masih ngatur-ngatur Allah, malah Allah jadi hambamu. Ini yang dihaikan hambaku, berarti yang sudah menghambakan diri kepada Allah, yang hidupnya sudah menyerahkan diri kepada Allah, yang hidupnya sudah siap diatur oleh Allah, yang hidupnya bisa menerima apapun ketentuan Allah. Itu hamba. Tanya diri kalian, hamba siapa? Ya Allah, kenapa kia-kia teuing ya Allah? Nah, itu hamba Allah bukan? Tapi suka begitu. Oh, kaera. Ini double nih. Yang pertama yang dipanggil hambaku, yang kedua yang dipanggil yang beriman. Sudah hambaku, iman lagi. Berarti orang yang sudah betul-betul menyerahkan lahir batinnya kepada Allah, siap untuk menerima ketentuan Allah, siap untuk digunakan Allah sebagai kepanjangan tangan Allah, dan dia sudah tahu siapa Allah. Nah, khusus untuk mereka ini ada kata-kata dari sesungguhnya bumiku sangat luas. Jangan-jangan bumi kita sempit gara-gara satu, kita belum jadi hambanya. Dua, iman kita cuman ngaku doang. Itu aja pesan dari ayat ini. Ketangkep? Tangkap. Maka kata Allah, sembahlah aku saja. Kenapa kata-kata ini muncul? Ya, fa iya ya fa'budun, sembahlah aku saja. Lihat saya semuanya. Jadi menyembah Allah itu kan ada dua. Ada yang mahdoh, ada yang goiro mahdoh. Ada yang langsung seperti sholat, ada yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu adalah kita menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Setuju? Oke. Satu pesan saya, ketika kita sholat, kita ingatnya sama Allah. Ketika kita melakukan kebaikan pun sadar, saya tidak akan bisa melakukan kebaikan ini kalau tidak diberi rezeki oleh Allah. Yang memberi Allah, yang diberi juga Allah. Tidak ada kebaikan saya, segala puji habis buat Allah. Kalau kita melakukan kebaikan seperti itu, itulah yang disebut dengan sembahlah aku saja. La ilaha illallah, yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Kalau kita sudah melihat Allah pada diri-diri setiap orang, pada diri-diri setiap makhluk, pada diri-diri setiap individu, bagaimana mungkin kita bisa menyakiti mereka? Nih saya kasih tahu, mereka yang suka menyakiti orang lain karena dia melihat orang lain sebagai individu, sebagai pribadi, padahal di belakangnya itu ada Allah. Itulah yang percakapan antara Adam, iblis, malaikat, dan Allah. Itu harus direnungkan. Itu percakapan terjadi di sini, di dalam diri kita. Kan saat itu ada dua yang disuruh untuk tunduk
dan sujud pada Adam? 1 malaikat, 2 iblis. Jadi ada Adam, ada Allah, ada malaikat, ada iblis. Yang memerintahkan untuk sujud adalah Allah. Yang diperintahkan untuk sujud cuma 2, malaikat dan iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Iblis itu tertutup penglihatannya kepada Allah. Yang dia lihat hanya Adam sebagai Adam. Makanya iblis itu sebenarnya simbolisasi dari manusia yang melihat makhluk lain sebagai makhluk saja, tidak melihat yang dibaliknya. Kalau gitu iblis banyak. Masih ingat ya? Kemarin udah ada mantranya kan? Udah masih ingat ya? Mantranya kemarin udah dikasih tahu ya? Apa katanya? Musuh saya bukan iblis. Masih ingat ya? Tapi musuh saya adalah manusia seperti saya. Masih ingat mantra yang kemarin? Udah lupa lagi. Kayaknya nggak diamalkan yang kemarin ya. Kan udah dikasih mantranya sama saya. Jadi iblis itu siapa? Iblis itu adalah simbolisasi dari siapa saja yang melihat sesuatu sebagai sesuatu yang selain Allah. Nah, siapa malaikat? Malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud. Kenapa? Karena malaikat itu sudah terbuka penglihatannya kepada Allah. Yang dia lihat bukan Adam, tapi hakikatnya Adam, yaitu yang dibalik Adam. Siapa? Allah. Jadi sederhana untuk membedakan siapa yang mewarisi iblis, siapa yang mewarisi malaikat. Yang mewarisi iblis, yang dia lihat itu cuman sosok. Ketika manusia dilihat sosok manusia saja, maka dia gampang berantem sama manusia. Tapi yang melihat di baliknya ada dia pasti akan berhitung untuk melakukan reaksi yang buruk. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat yang dibaliknya. Paham ya? Yuk sekarang kita tanya diri kita, kita mewarisi pewaris apa? Apakah pewaris sifat iblis atau pewaris sifat malaikat? Semua jawaban ada pada diri kita masing-masing. Jadi sembahlah aku saja. Sembahlah aku saja. Paham ya? Jadi orang yang sudah menyembah aku saja, berarti dia apapun yang dilakukan, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah. Selesai. Nah, orang yang sudah di dimensi seperti ini, perhatikan saya, orang itu mau membalas kebaikannya, tidak membalas kebaikannya, gak peduli, karena segala puji habis buat Allah. Dan orang yang masih butuh penghormatan dari orang lain karena jasanya, itu karena orang masih sempit. Ya, oke, kita lanjutkan. Di Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 31, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung yang kokoh. Awas ya, kalau di Quran ada kata-kata gunung, jangan dipahami gunung. Lihat saya semuanya. Ada alam besar, ada alam kecil. Di alam besar ada gunung? Ada. Di alam besar ada matahari? Ada. Di diri kita juga ada gunung. Kalau di alam besar, bagian yang tertinggi dari alam besar itu adalah gunung. Coba lihat saya semua. Bagian yang tertinggi dari manusia apa? Nih. Manusia itu dari sini ke atas. Kalau di sininya beres, di sininya beres, coba beres semuanya. Kan masalah kita semuanya di sini. Di sini. Kalau di sini nggak beres, sempit pengetahuan, sempit kesadaran, ya. Di sini masalah semua. Coba, mau pergi ke sini aja takut macet. Jalan macet beneran atau tidak? Kan belum tentu. Dan yang ditakutkan oleh pikiran itu hanya konstruksi pikiran itu, hayalan pikiran. Pikiran itu sedang meracau. Itulah bahayanya pikiran. Coba lihat saya semuanya. Di alam besar ada gunung? Ada.
Di alam kecil pun ada gunung. Makanya kata gunung di Quran, jangan dipahami gunung secara fisik. Coba sekarang pahami gunung itu sebagai sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Orang boleh nggak punya tangan, orang boleh nggak punya kaki, tapi nggak mungkin orang nggak punya kepala. Karena apa? Sistem kelistrikan manusia adanya di sini. Pengendali manusia ada di sini. Sekarang saya tanya, apa yang kita lakukan dengan ini selama ini? Diberi apa? Makanan apa ini selama ini? Itu pertanyaannya. Ya, yuk kita lihat ayat ini. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung yang kokoh, supaya bumi tidak goncang. Yuk lihat saya semuanya. Yang suka goncang bumi kita tuh dari mana masalahnya? Dari sini. Ayo sekarang tanya, gunungnya Bapak Ibu ini kokoh apa tidak? Kokoh apa tidak? Hah, itu. Ketika ininya tidak kokoh, apa yang terjadi? Goncang. Makanya kalau ininya kokoh, gak goncang. Pengetahuan luas, kesadarannya tinggi, ya kan? Gak goncang. Tidak gampang terpengaruh. Bapak Ibu, gampang terpengaruh itu di mana? Di pantat, di kaki, di tangan, apa di sini? Sudah tahu semuanya. Di sini. Nah, sekarang petanya, suka goncang nggak bumi ini? Masalahnya di mana? Gunungnya tidak kokoh. Gunungnya sempit. Gunungnya labil. Gunungnya tidak terpelihara. Ini masalah kita semua. Setuju dengan yang saya sampaikan. Betapa pentingnya kita meluaskan kapasitas gunung kita ini. Kemudian Allah bilang, dan telah kami jadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk. Lagi-lagi Allah mengatakan, ya, wa ja'alna fiha fajaja subulan la'allahum yahtadun. Subulan, sabil, jalan yang luas. Sekarang kita simpulkan dari ayat ini apa? Oh, ternyata jalan-jalan menuju Allah itu sempit karena apa? Karena gunung saya masih labil. Gunung saya tidak kokoh. Ini. Sekarang silahkan Bapak Ibu pahami ayat ini secara letterlek. Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi tidak goncang bersama mereka. Ada gunung, ada bumi. Bumi yang ini, gunung yang itu. Lah kan gunung bumi juga. Betul? Coba dilihat bumi dari luar angkasa. Gak ada gunungnya, cuman bumi aja. Kan bumi itu gunung juga. Kalau dipahami secara letterlek, secara leksikal. Coba dipahami sekarang. Oh, ternyata tubuh saya ini adalah bumi secara keseluruhan. Dan tubuh saya sering goncang ketika buminya, ketika gunungnya tidak stabil. Pernah merasakan? Ya, sering goncang? Sering. Nyeri hati goncang? Marah goncang? Nah, gitu. Ya, sering terjadi bencana besar di sini. Ya, kenapa? Ini masalahnya, nggak stabil. Coba olah napas di mana? Di sini. Di mana olah napas? Di gunung. Coba ketika ada sesuatu, tarik napas yang dalam. Saya mengajarkan 4, 7, 9. Tarik napasnya 4, hitungan 4, tahan napasnya 7, buang napasnya 9. Kenapa buang napasnya harus lebih lambat? Supaya ada jeda. Nah, itu menjedakan emosi. Jadi tarik napasnya 4, gini. Itu, buang napasnya lebih lambat lagi. Coba rasakan, ada jeda.
Pokoknya kalau lagi kesel, lagi apa, lakukan. Itu namanya mindfulness. Mindfulness itu kita mendidik diri kita untuk hadir di sini, saat ini, sekarang. Paham ya? Oke. Nah, ini Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 17. Sekali lagi, ada bumi besar, ada bumi kecil. Lihat saya semuanya. Al-Kahfi apa? Al-Kahfi apa? Gua. Mana gua? Gue. Sederhana. Ya. Jadi Al-Kahfi itu gua, bukan cerita gua Jepang, gua Belanda, gua Pawon. Gak ada kaitan. Jadi Al-Kahfi itu cerita perjalanan gua. Siapa gua? Gue, lu. Makanya kalau ke sini semuanya, perhatikan ayat ini. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Yang belum mengalami nggak ngerti ayat ini. Sudah terbit belum mataharinya? Kalau yang masih poek mongkleng, mataharinya belum terbit, nggak ngerti ayat ini. Harus dialami dulu ayat ini. Maka di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari, satu matahari jasmani di luar, satu matahari rohani di dalam. Nih saya kasih tahu, yang belum terbit matahari di dalamnya, poek mongkleng, buta rajin, gelap gulita batinnya. Dalam kegelapan itu selalu salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Itu yang membuat banyak orang salah mengambil kesimpulan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Kalau di Quran ada kata-kata kanan, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata kiri, pasti urusan jasmani. Begitu kita condong pada urusan rohani, pasti terbit matahari. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Kenapa ya matahari saya terbenam? Karena kitanya terlalu banyak ke kiri. Terlalu banyak ke kiri. Makanya yang terlalu banyak ke kiri langsung terbenam mataharinya. Jadi matahari dibenamkan oleh kekirian kita sendiri. Kanan tuh rohani, kiri itu jasmani. Makanya berbahagialah golongan kanan. Itu golongan rohani. Kalau yang rohaninya sudah sehat, jasmaninya sehat. Tapi kalau jasmaninya sehat aja, belum tentu rohaninya sehat. Saya kasih tahu, sehatkan rohani, jasmaninya pakai sehat. Karena apa? Jasmani yang sering sakit itu akibat dari jiwa yang kotor, pikiran yang tidak terkendali, hubungan sosial terganggu. Itu sudah pasti sakit. Lanjut. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Paham ya? Kenapa kita sekarang belum melihat matahari terbit di dalam diri kita? Belum caang, gelap gulita. Tahu ya penyebabnya? Kita terlalu condong ke sebelah kiri. Nah, silakan tafsirkan sendiri ya. Oke. Nah, sedang mereka berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Berarti gue luas? Ulangi, berarti gue luas? Nah, kenapa lu sempit? Gue yang luas. Yuk bilang, gua luas, saya luas, saya luas, saya tanpa batas. Coba amalkan kalimat itu. Jelas sekali di Quran, ya. Yuk. Itulah tanda-tanda, itulah sebagian dari tanda-tanda Allah. Jadi kalau sudah bisa melihat matahari terbit di dalam diri, itu tanda Allah. Nih kasihan ya yang masih gelap gulita, belum menyaksikan matahari terbit dalam dirinya. Nyahona panon poeten dengan hiji we, eta nu di luar di jero mah tara apal. Nah itu yang menyebabkan batinnya mengalami kegelapan. Makanya Nabi Ibrahim lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari. Itu perjalanan spiritual ke dalam. Itu bukan cerita biasa itu. Itulah pentingnya kita dibimbing oleh guru yang tahu. Ya? Oke. Ingin melihat tanda Allah? Nah, kata Quran ini tanda Allah adalah terbitnya matahari. Ih, luar biasa ya. Kalau ini sudah dialami, ya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Jelas ayat ini ya.
Jadi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah pasti akan ketemu dengan penunjuk jalan. Tapi siapa yang tidak dikehendaki Allah, karena dia tidak punya kehendak, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Bahasa Qur'annya adalah waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu cerdas. Waliyan mursidan itu teman yang cerdas, yang bisa membuat kita menjadi lebih cerdas. Makanya kalau ngaji, kalau kita tidak lebih cerdas, ada yang salah tuh ngaji. Jadi kalau ngaji itu tambah cerdas, tambah kritis, tambah kreatif, itu baru benar. Berarti gunungnya tambah stabil, buminya keren. Ya, silahkan tanyakan pada diri kalian masing-masing. Ya, bagaimana kualitas gunungmu selama ini? Ya, sini. Suka ruwet, Pak? Gunungnya tidak stabil. Ya, makanya keruwetan tuh dari sini semuanya.